Jack TV News, dari data menjadi berita, tajam, aktual, dan berimbang. Pemirsa Jack TV, kasus dugaan kejahatan seksual dan penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, terus menuai perhatian publik. Anggota Komisi 3 DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menegaskan kasus ini akan dikembangkan ke tahap penyidikan perkara baru. Politisi Golkar itu mengatakan pelaku harus dihukum seberat-beratnya, bila dimungkinkan dihukum mati, bahkan dihukum kebiri. Pernyataan tegas Umbu Hunga disampaikan usai rapat dengar pendapat umum Komisi 3 bersama Kapolda NTT, Kajati NTT, dan Mabes Polri di Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025. Politisi Partai Golkar itu juga mengungkap, pelaku diduga menawarkan uang 3 juta rupiah untuk mencari korban baru. Pasal-pasal tambahan termasuk tindak pidana pencucian uang pun akan dipertimbangkan dalam berkas perkara. Istri Gubernur NTT, Asti Lakalena, turut angkat bicara. Ia menilai kasus ini adalah perjuangan yang harus dikawal, dan menyoroti bahwa unsur tindak pidana perdagangan orang belum dikenakan kepada pelaku. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman, menegaskan akan mengevaluasi aparat penegak hukum yang menangani perkara ini. Komitmen DPR mengawal proses hukum agar berjalan tanpa intervensi dan bebas dari permainan hukum. Dan dugaan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh AKBP Fajar TT, Direktur Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak. Komisi 3 mengapresiasi Kapolda NTT beserta jajaran. Setuju ya? Dugaan perdagangan orang, dugaan tindak pidana pencucian uang, dan dugaan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh AKBP Fajar Widyadharma dan tersangka Stefani Hedidoko Rehi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembacaan kesimpulan selesai sudah agenda kita hari ini. Kami rasa ini bagian dari apa yang kita perjuangkan, akhirnya terbit. Meskipun tadi saya sampaikan, kecepatan keluarnya P21 ini harap diimbangi dengan konteks atau isi yang berbobot juga. Nah, terbukti tadi ketika dipaparkan ternyata TPPO kan tidak dikenakan pada tersangka Fajar, padahal sangat-sangat jelas. Kemudian juga tadi yang Pak Arun sampaikan tentang narkoba juga ya. Kemudian juga tentang bagaimana justru si F yang 20 tahun ini yang dia sebenarnya adalah korban. Jadi saya selalu sampaikan, kami selalu sampaikan F ini awalnya adalah korban. Dan dia selalu diminta, disuruh oleh si Fajar ini untuk mencari korban yang berikutnya. Kami menjadi kuasa hukum dan kondisi korban saat ini berangsur pulih. Namun demikian sejak awal sebenarnya korban itu sangat trauma. Mereka ketakutan, kemudian ketika melihat oknum yang berpakaian berwarna coklat, ketakutan. Kemudian juga korban ini sering menangis, tidak mau makan, yang berusia 13 tahun dan 16 tahun ketakutan dan lari. Dan saat ini juga sudah ada layanan psikologisnya, karena teman-teman yang dalam shelter itu memiliki psikolog yang bisa memberikan layanan psikologis. Dari orang tua korban, karena dalam proses ini yang harus dipulihkan tidak cukup hanya korban, ada orang tua ataupun keluarga yang juga mengalami trauma seperti itu dari kasus ini. Kami sangat melindungi dan konsen tentang bagaimana kehidupan keluarga besar Nusa Tenggara Timur. Khususnya dalam perkara ini kami sudah RDP dengan Komisi 3 tadi bahwa perkara dugaan tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh saudara Fajar, mantan Kapolres Ngada, sudah dinyatakan P21, tapi beberapa catatan tadi yang kami yang diambil merupakan kesimpulan dengan Komisi 3 bahwa terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan akan ditindaklanjuti menjadi perkara yang kedua. Direkomendasikan untuk dilakukan penyidikan dengan perkara baru. Kami suarakan keadilan bagi perempuan, bagi anak dan korban ini, bagi keluarganya, agar pelaku dihukum mati
bahkan dihukum kebiri. Itu permintaan agar keadilan itu terjadi. Kalau kasus TPP-nya Pak, itu kan direkam dan disebarkan Ya. gitu. Dan unsur-unsur pidana yang pasal-pasal penerapan tadi termasuk TPPO ya, di mana unsurnya adalah bagaimana dia mengajak, menyuruh, membayar, ya kan, untuk mengkondisikan, mencari korban dengan diiming-imingi duit sejumlah 3 juta atau lebih. Unsur-unsur TPPO itu masuk. Maka tadi ada kekurangan pasal TPPO akan dimasukkan dalam berkas perkara ke depan. Tetapi khususnya dengan pasal ada kasus narkoba, itu akan dibuat perkara tersendiri. Jadi 2 perkara. Ini menjadi komitmen kami tadi dari Komisi 13 dan Komisi 3. Ini menjadi komitmen rekomendasi yang harus dilaksanakan. Dan kami akan pantau terus ini masalah. Pantau terus. Gitu ya. Reporter Jack TV melaporkan dari Senayan, Jakarta.